Om Bauman adalah seorang penulis novel yang cukup terkenal, terlihat sedang sibuk mengetik di depan laptopnya. Dan keheningan malam itu tiba-tiba terpecahkan ketika sebatang kayu bakar di perapian di belakangnya menggelinding dengan sendirinya. Sontak Bauman kaget dan ketika dia menoleh matanya menangkap siluet seorang wanita yang sangat mirip dengan mendiang ibunya selagi muda. Tapi bayangan itu hilang dalam sekejap ketika Bauman menyorot lampu belajarnya ke arah tangga. Dan hal itu berhasil membangkitkan kembali memori yang selama ini dia kubur dalam-dalam. Bauman segera membongkar kembali barang-barang peninggalan kedua orang tuanya. Kedua orang tua Bauman telah lama meninggal dunia. Abu kremasi mereka masih tersimpan rapih di dalam kedua toples kaca di gudang bawah tanah. Dia merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk berdamai dengan masa lalunya. Bauman memutuskan untuk pergi ke Irlandia, tempat kedua orang tuanya pernah menghabiskan waktu bulan madu untuk menaburkan abu kremasi mereka. Bauman pun akhirnya tiba di sebuah penginapan tua bernama Hotel Bilberry yang terletak di kawasan terpencil di Irlandia. Dan saat Bauman memasuki lobi, dia sambil membawa kopernya. Dia melihat pemilik hotel bernama Subandi sedang bercerita kepada dua bocil bernama Amir dan Seno. Pak Subandi menceritakan sebuah mitos lokal tentang sosok penyihir mengerikan yang berkeliaran di hutan Redwood di sekitar hotel. Menurut legenda, penyihir itu akan menculik siapa saja yang memiliki hati kotor dan menyeret mereka ke alam kegelapan untuk dihukum. Mendengar cerita itu, kedua bocil tersebut nampak pucat pasi dan sangat ketakutan. Go find your parents. Tak lama kemudian muncullah seorang resepsionis sekaligus manajer hotel itu bernama Malik dengan ramah sekaligus meminta maaf atas kelakuan ayah mertuanya. Malik mengungkapkan bahwa Pak Subandi memang sering menakut-nakuti tamu, terutama anak-anak dengan cerita horor yang itu-itu saja. Dan setelah administrasi selesai, Malik memberikan kunci kamar kepada Bauman. You shouldn't hear a thing. Thank you. Bauman sendiri adalah tipikal orang yang sangat menyebalkan, mengingat dirinya adalah seorang penulis novel terkenal, di mana ketika dirinya kebingungan mencari letak kamarnya, ada seorang pelayan hotel bernama Fiona berusaha membantunya, tapi karena Bauman merespon dengan sangat judes, Fiona memutuskan untuk meninggalkannya. Tapi setelah Fiona pergi, Bauman meminta maaf akan sikap menyebalkannya. Dan ketika sampai di kamar, Bauman sempat bertanya tentang sebuah hutan bernama Redwood, tempat di mana kedua orang tuanya pernah berfoto. Big Redwood is... Keesokan paginya, Bauman sudah berada di kawasan hutan Redwood, berdiri tepat di depan sebuah pohon besar yang dulunya menjadi tempat favorit kedua orang tuanya saat berbulan madu. Dan dengan hati-hati dia membuka kedua toples abu tersebut. Namun, ada sebuah pandangan yang sangat menarik saat menaburkan abu ibunya. Bauman melakukan dengan penuh kelembutan dan air mata. Tapi sebaliknya, saat menaburkan abu ayahnya, dia melakukan dengan sedikit kasar seolah sedang membuang sampah, menunjukkan kemarahan terpendam kepada sang ayah. Tapi meskipun begitu, dia tetap meninggalkan kedua toples kosong tersebut berdampingan di bawah pohon sebagai bentuk penghormatan terakhirnya kepada kedua orang tuanya. Tak lama kemudian Bauman dikagetkan dengan seorang pria bernama Jerry, di mana Jerry adalah seorang tunawisma yang sudah puluhan tahun memutuskan tinggal di dalam hutan setelah istri tercintanya meninggal dunia. Thanks for the drink. Menjelang sore, Bauman duduk bersantai di bar hotel sambil menikmati segelas ale-ale khas Irlandia. Fiona yang sedang bertugas menyapa dan mengajaknya mengobrol. Fiona bertanya tentang tujuan kedatangannya ke tempat terpencil ini.
Bauman menunjukkan foto mendiang ibunya. Dia menjelaskan bahwa dia ingin mengenang masa lalu kedua orang tuanya. Bauman juga mengutarakan niatnya untuk menyewa kamar khusus bulan madu yang dulunya pernah ditempati kedua orang tuanya. Namun, raut wajah Fiona berubah serius. Dia menjelaskan bahwa lantai bulan madu tersebut sudah lama ditutup untuk umum karena Pak Subandi bercerita bahwa di sana ada arwah seorang penyihir jahat yang terkurung di kamar itu, di mana Fiona menunjukkan sebuah buku yang menjelaskan bahwa apabila dikejar oleh si penyihir, mereka hanya perlu menggambarkan sebuah lingkaran di sekeliling mereka, dan itu akan melindungi mereka dari si penyihir. Jadi ingat salah satu episode SpongeBob yang SpongeBob dikejar-kejar monster ikan kalau nggak salah. Apa ikan beruang gitulah pokoknya. I bring some chalk. Chalk? Karena penasaran, Fiona bertanya bagaimana orang tuanya Bauman meninggal dunia. Dengan nada dingin dan enggan, Bauman menjawab bahwa mereka berdua tewas akibat luka tembak di kepala oleh orang tidak dikenal. Percakapan mereka pun terpotong ketika seorang pelayan bernama Albi ikut campur. Albi menceritakan pengalaman mistisnya sendiri saat sedang menunggu lift di lantai bulan madu, di mana dia mendengar suara tangisan wanita dan bel yang berbunyi sendiri. Bauman hanya tersenyum sinis, menganggap itu semua hanyalah taktik murahan pihak hotel sekaligus taktik promosi agar hotel tersebut bisa didatangi oleh pesulap merah. To bleak endings. Saat malam ketika Fiona sedang membereskan area bar, dia menyadari bahwa barang-barang pribadi Bauman tertinggal di atas meja. Karena khawatir, Fiona naik ke kamar Bauman untuk mengembalikannya, dan setelah mengetuk pintu itu berkali-kali tanpa ada jawaban. Perasaan buruk mulai menghantui Fiona, dia sampai melanggar aturan hotel. Dia meminta bantuan Albi untuk membuka pintu kamar Bauman menggunakan kunci cadangan. Dan saat pintu terbuka, keduanya teriak histeris melihat Bauman tengah tergantung di langit-langit kamar, di mana dia mencoba mengakhiri hidupnya sendiri karena depresi yang sudah memuncak. Lalu kita pun dibawa ke dalam mimpinya Bauman, di mana Bauman yang masih dalam keadaan koma, dia bermimpi berada di dalam sebuah lift tua yang terus bergerak naik menuju lantai bulan madu, disertai suara bisikan yang mengerikan, dan 1 minggu kemudian Bauman akhirnya siuman di rumah sakit. Dia merasa malu atas tindakannya yang gagal. Dia segera kembali ke hotel untuk mengambil sisa barangnya setelah pihak kepolisian selesai melakukan investigasi. Saat di hotel terlihat suasana nampak sangat sepi, di mana Malik memberitahu bahwa hotel akan segera ditutup karena memasuki musim dingin. Bauman bertanya siapa yang sudah menyelamatkan nyawanya malam itu. Malik menjelaskan bahwa Fiona dan Albilah yang sudah menyelamatkannya, tapi ada kabar buruk. Malik menjelaskan bahwa Fiona telah dinyatakan hilang secara misterius tepat pada saat pesta Halloween berlangsung, dan polisi saat ini sedang memburu Jerry karena Jerry terakhir kali terlihat berinteraksi dengan Fiona sebelum gadis itu menghilang secara misterius. Okay, but she couldn't have just disappeared. Wanted some time and Bauman yang mendengarnya pun merasa sangat terpukul mengetahui bahwa penyelamat nyawanya kini dalam bahaya, dan saat dia hendak pergi, dia bertemu dengan seorang pegawai senior bernama Vergal, di mana Bauman bertanya apakah kamar pengantin sudah diperiksa kalau Fiona lagi ada di sana, karena sebelumnya Fiona pernah bilang pengen masuk ke kamar itu. Vergal mengatakan bahwa mustahil dia bisa masuk ke sana karena kunci kamar itu hanya ada satu, tidak ada kunci cadangannya, dan kuncinya selalu dipegang oleh Pak Subandi. safe home now. Saat di dalam mobil, Bauman pun menemukan sebuah pisau kecil di dalam tasnya. Kita pun diperlihatkan sekilas bahwa pisau itu dipakai Fiona untuk memotong tali yang menjerat lehernya Bauman. Di mana Bauman yang merasa berhutang nyawa pun berinisiatif mendatangi mobil van tua tempat tinggalnya Jerry. Tapi saat di sana, Jerry sedang tidak ada di sana, dan yang membuat kecurigaannya semakin menguat. Bauman menemukan buku merah milik Fiona berada di dalam mobil itu. Jesus. Di sini Bauman tanpa basa-basi langsung menuduh Jerry lah pelaku penculikan Fiona.
Tapi Jerry membantah keras. Dia menangis dan mengatakan bahwa Fiona adalah satu-satunya orang yang peduli padanya dan sering kali memberinya makanan. Lalu Jerry mengaku bahwa beberapa malam yang lalu saat dia menyusup ke dalam hotel untuk mencuri obat-obatan, dia melihat arwah Fiona, di mana arwah itu membunyikan bel yang mengarah ke lantai bulan madu, seolah memberi petunjuk di mana jasadnya disembunyikan, dan Jerry sudah berhasil mencuri kunci kamar pengantin saat Pak Subandi lagi beristirahat di kamar. I'd rather not go alone. I don't know what I'm going to find when I get up there. Would you come with me? Untuk itu keduanya pun sepakat untuk menyelidiki kamar pengantin tersebut malam itu juga. Tapi rencana mereka berantakan ketika Jerry bersikeras untuk mencuri obat lebih dulu di ruangan Malik. Fergal yang ditugaskan menjaga hotel dari pencuri berhasil menangkap Jerry dan langsung membawanya pergi ke kantor polisi. Beruntung Bauman yang tidak ketahuan dan sudah terlanjur berada di dalam hotel memutuskan untuk melanjutkan pencarian sendirian menggunakan kunci dari Jerry. Bauman naik ke lantai kamar pengantin yang gelap dan terbengkalai. Di salah satu kamar, Bauman menemukan sebuah bak mandi berisi air yang sudah menghitam, penuh bakteri dan berbau busuk menyengat, meyakini bahwa ini adalah kamar yang dulu pernah disewa kedua orang tuanya. Bauman tanpa sadar terlelap di atas kasur pengantin karena kelelahan fisik dan mental yang luar biasa, dan di dalam tidurnya, dia kembali dihantui mimpi masa kecilnya yang sangat kelam. Bauman pun dibangunkan oleh Malik, tapi anehnya Malik tidak terlihat marah sama sekali. Dan dengan wajah pucat dan berkeringat, Malik memohon agar Bauman segera pergi dari lantai itu. Dan ketika Bauman berjalan pulang, dia melihat ada sebuah pintu kecil yang sedikit terbuka, di mana ternyata itu adalah sebuah lift khusus memindahkan barang ke gudang bawah tanah. Tapi Malik melarang keras Bauman menggunakan lift tersebut dengan alasan lift itu lagi rusak. Namun kecurigaan Bauman pun justru semakin menguat, di mana dia memaksa Malik untuk membuka pintu lift barang tersebut. Lalu yang terjadi... We need to leave. Betapa terkejutnya Bauman ketika dia menemukan jasad Fiona yang sudah mulai membusuk ada di dalam lift itu. Panik karena ketahuan, Malik dengan cepat kabur dan mengunci pintu kamar pengantin itu dan membiarkan Bauman terjebak bersama jasad Fiona di lantai mengerikan tersebut. Selanjutnya kita pun dibawa ke beberapa hari yang lalu. Beberapa hari setelah Fiona membawa Bauman ke rumah sakit, dia merayakan malam perayaan Halloween bersama Malik di hotel itu yang tanpa Fiona sadari, Malik sudah memasukkan obat bius ke dalam minumannya. Sehingga ketika Malik kembali ke situ, Fiona sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, dibawa ke kamar pengantin oleh Malik lalu dimasukkan ke dalam lift barang tersebut. Kembali ke Bauman, di dekat jasad Fiona, dia menemukan sebuah alat perekam suara miliknya. Dan sembari mencari jalan keluar, Bauman memutar rekaman suara Fiona yang ada di alat itu. Dan ketika diputar, rekaman tersebut mengungkapkan kebenaran yang terjadi pada malam itu. Dan alasan kenapa Malik sampai tega membuang Fiona ke dalam ruang bawah tanah, di situ terdengar suara lembut Fiona. Karena faktanya ketika Malik membuang Fiona ke ruang bawah tanah, Fiona sedang mengandung anak dari Malik.
Pada hari itu Fiona meminta pertanggungjawaban, namun Malik, si anak pemilik hotel yang congkak dan jemawa pun hanya menganggap Fiona sebagai pemuas nafsu sesaat. Dan untuk menutupi aibnya, Malik menyekap Fiona di bawah tanah yang terbengkalai dan membiarkannya mati kelaparan di dalam kegelapan. Fiona juga memohon siapapun yang menemukan perekam ini agar laporkan Malik ke kantor polisi. Dark, but get rid of us. Put us down here. I just can't believe he'd go this far. I'm gonna tell anyone it was his. The manager is the father. Di tengah-tengah itu kejadian supranatural pun mulai terjadi. Jasad Fiona tiba-tiba menghilang dari dalam lift itu dan sebuah televisi di sudut ruangan tiba-tiba menyala sendiri, di mana televisi itu menampilkan acara badut yang sering ditonton Bauman semasa kecil. Tayangan itu menjadi distorsi mengerikan yang membuka kembali ingatan Bauman yang paling dia takuti, di mana ternyata bukan orang tidak dikenal yang menembak ibunya. Ketika Bauman masih anak-anak, pada hari itu dia lagi bermain-main dengan pistol milik ayahnya dan secara tidak sengaja Bauman menembakkan pistol itu ke arah wajah sang ibu hingga pindah ke alam lain, dan tragedi itu membuat ayahnya menjadi ODGJ, membenci Bauman dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Rasa bersalah inilah yang menjadi sumber depresi dan sikap menyebalkan Bauman selama ini. My name is Ohm Bowman. Your dad told you not to go near his gun. I miss my mom. My dad hates me now. And it went off. I was playing with my dad's gun. I'm scared all the time. Mental dan jiwa Bauman pun seketika terguncang hebat oleh ingatan tersebut. Bauman berusaha mencari jalan keluar. Dia mempelajari denah hotel dan menemukan jalur evakuasi melalui lorong di bawah lift barang. Dan karena tombol lift yang berada di bawah sudah rusak, dia menggunakan mekanisme jam lonceng tua untuk memicu menekan tombol lift yang ada di ruangan itu, serta memasang alarm di jam tangannya agar dia tahu kapan dia harus kembali masuk ke dalam lift itu untuk kembali ke atas. Akan tetapi setibanya di sana, dia mendapati ruangan bawah tanah itu cenderung lebih mirip penjara bawah tanah abad pertengahan, dan akses keluarnya sudah ditutup rapat dengan tembok permanen. Kondisi pun semakin mencekam ketika Bauman mendengar kelanjutan rekaman Fiona, di mana gadis itu berbisik bahwa ada seorang misterius di ruangan bawah tanah itu, dan secara bersamaan Bauman seolah mendengar suara langkah kaki seorang yang mengintainya dari dalam kegelapan. Di sini Bauman melihat sebuah pintu yang digambar menggunakan kapur di tembok, serta dia menemukan sisa kapur di lantai, dan dapat dipastikan bahwa gambar itu sudah dibuat oleh Fiona. Hingga kepanikan pun semakin memuncak dan sosok bayangan mirip penyihir pun mulai mendekat. Secara bersamaan, alarm jam tangan Bauman pun berbunyi yang menandakan bahwa dirinya harus segera masuk ke dalam lift untuk kembali naik ke atas. Belum cukup sampai situ, meski sudah waktunya naik, jam di ruangan atas belum juga memencet tombol lift. Di dalam kegelapan, Bauman mendengar suara langkah yang mendekat, dan secara perlahan terlihat sosok penyihir wanita. Dan ketika sudah di atas, Bauman melihat penyihir itu memanjat naik juga, di mana Bauman dengan cepat masuk ke sebuah kamar dan teringat dengan lingkaran kapur yang ada di buku merahnya Fiona. Dengan tangan gemetar, dia mengambil sisa kapur dan menggambar lingkaran di sekeliling kasur. Secara ajaib, niat dan keputusannya membuat sosok penyihir itu tertahan dan tidak mampu menembus lingkaran kapur tersebut.
Di lain sisi, pada keesokan harinya, Malik yang datang ke hotel mendapati ada beberapa bercak darah di mobil Bauman dan di lantai hotel itu. Dan ketika di dalam, dia mendapati Jerry yang berhasil melompat dan kabur dari mobil polisi dengan tubuh penuh luka. Datang kembali ke hotel untuk menyelamatkan Bauman, di mana Jerry mendesak Malik untuk membantunya agar menolong Bauman. Di sini Malik berusaha menenangkan Jerry dengan berbohong bahwa Malik baru saja mengantar Bauman pulang ke rumahnya. Karena sebelumnya Bauman mabuk berat, makanya dia meninggalkan mobilnya di halaman hotel itu. Dan pulang diantar Malik, Malik meminta Jerry untuk pergi mengantarkan mobilnya Bauman ke alamatnya, agar Jerry percaya bahwa dia tidak berbohong. I left the keys. Something feels off here, Mal. Kembali ke Bauman yang baru saja bangun dari tidurnya dan bertahan hingga pagi dalam lingkaran kapur itu. Dan ketika dia mendengar suara Jerry dari arah lift, Bauman menyalakan bel darurat untuk memberi sinyal. Secara bersamaan, Jerry yang masih ada di lobi pun menyadari niat jahatnya Malik, di mana Jerry mengancamnya menggunakan sebilah kapak hingga Malik terpaksa menyerahkan kunci gerbang lift itu. Jerry, ngapalah dah langsung kau hantem bae para si Malik yang lagi ngoceh bau ini. Woi dah kau nih. Jerry. Saat di atas, Jerry pun langsung membukakan pintu untuk Bauman. Secara bersamaan, Malik menyabotase panel listrik utama. Dia berencana membakar hotel itu untuk menghilangkan jejak atas semua kejahatan yang sudah dia lakukan. Dan sebelum pergi, Malik menghabisi Jerry terlebih dahulu, lalu pergi dari sana. Malik yang menyadari bahwa kunci gerbang lift masih ada di saku Jerry. Dia kembali ke atas di mana Bauman dengan cepat mengambil kuncinya. Dan ketika Malik sampai di atas lagi, Bauman memancing Malik untuk segera turun ke bawah tanah. Di mana Malik yang panik pun langsung memencet tombol lift dan ikut turun ke bawah. Sementara itu, api pun mulai membesar dan alarm kebakaran mulai berbunyi, di mana Malik dengan cepat turun ke bawah dan secara bersamaan Bauman langsung membuat lingkaran menggunakan kapur itu. Lalu yang terjadi? Secara bersamaan, Malik berjalan dengan perlahan. Dia menemukan kunci kamar pengantin dalam keadaan tergantung. Dan ketika Malik berusaha mengambil kuncinya, tiba-tiba si penyihir sudah ada di hadapannya dan memasangkan borgol di tangan Malik, di mana si penyihir telah datang untuk menjemput jiwa yang paling kotor. Bauman sendiri sudah pasrah, mengira dia juga akan ikut diseret atas dosa masa lalunya yang tidak sengaja menembak sang ibu. Tapi tiba-tiba arwah ibunya muncul di hadapan Bauman dengan wajah berseri. Sang ibu mengusap air mata Bauman dan berkata bahwa semua itu bukanlah kesalahannya karena seorang anak kecil tidak seharusnya memikul beban karena kelalaian seorang ayah yang meninggalkan senjata apinya sembarangan. Sang ibu memohon agar Bauman berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Sementara itu Malik yang menjerit ketakutan akhirnya diseret oleh sang penyihir ke dalam kegelapan abadi karena hati Bauman sudah bersih dari rasa dendam dan bersalah. Penyihir itu melewatkannya begitu saja dan dengan cepat Bauman pun pergi dari sana dan mengambil kunci yang tergantung. Dan ketika di atas kita pun diperlihatkan bahwa mata Fiona sudah dalam keadaan tertutup sehingga bisa disimpulkan bahwa arwah Fiona sudah tenang karena dendamnya sudah terbalaskan. Di lain sisi, Fergal menerobos masuk, di mana Fergal mendengar suara Fiona dan alhamdulillahnya Fergal datang dan langsung membopong Bauman pergi dari sana.
Beberapa hari kemudian, Bauman yang sedang dalam masa pemulihan dikunjungi oleh Albi, di mana Albi bercerita bahwa dia sudah berhenti dari hotel, yang kini dia berjualan seblak, yang mana Albi menyerahkan foto mendiang ibunya Bauman yang selamat dari kebakaran, serta memberikan kabar bahwa polisi berhasil mengevakuasi jasad Jerry dan Fiona, sementara Malik dinyatakan hilang tanpa jejak. I better go before they kick me out. Lalu film pun ditutup dengan adegan Bauman yang menatap foto ibunya sambil tersenyum lega. Dia akhirnya berhasil memaafkan dirinya sendiri dan siap untuk melangkah maju, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang menyiksa. Dan film pun selesai.